Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah ngantuk? Ngantuk belum? Jawab yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kencang, saya doain badannya sehat, keluarganya sakinah, anak-anaknya saleh salihah, utangnya lunas. Banyak utang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalalihi wa li'azimi sultanihi. نحمد الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي هدى لنوره من يشاء من عباده ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليهم السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Yang saya hormati Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Mukhtar selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Jamal Haris selaku Dewan Syariah Masjid Jami Al-Ikhlas. Ustaz Mukibbi Ketua RW 08 Kampung apa sih namanya? Pokoknya kampung sini itu ya. Kampung sini. Kampung dunia, belum kampung akhirat, belum. Masih kampung dunia. Akhina fillah, saudara saya Al-Mukarram Ustaz Rahman Pasatrio MA. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka kita bersama-sama memperingati Maulidun Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Enaknya kalau udah malam, ini jam berapa sekarang? 9.30. Paling enak kalau daerah Priuk jam segini udah ngumpet di kamar masing-masing, betul? Ngapain? Jam segini enak ngapain? Tidur. Kalau nggak tidur mainan, scrolling, lihat media sosial, lihat Facebook, lihat Instagram. Ya Allah, orang dulu sampai malam ngaji Al-Quran. Ngaji apa? Al-Quran. Masya Allah, tadi qori kita ya, luar biasa. Ustadz Dedi, siapa tadi? Suhendar ya. Suaranya melengking. Tapi di mana-mana qori itu jarang yang kurus. Qori, terutama qori. Kalau qori'ah masih banyak yang kurus. Qori ini di mana-mana, sampai di daerah saya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang kemarin rame, qori'nya sama 1-2, malah gedean ono. Itu tandanya qori, orang yang akrab dengan Al-Quran, hidupnya berkah. Tuh, jauh dari Quran biasanya kurus. Kalau qori itu banyak berkah dan banyak berkat, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahmi. Saya nggak mau idhu hasanah. Saya niat hadir di sini silaturahmi karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata fi rizqihi aw yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Siapa orangnya yang mau ditambah rizkinya oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, maka sambunglah silaturahmi. Orang yang sambung silaturahmi insya Allah panjang umur, banyak rezeki, bisa beli rumah, bisa beli jam tangan 11 miliar. Siapa itu? Tetangga gua itu. Rumah saya gang 2, rumah beliau gang 7. Ada ribut-ribut kemarin, Masya Allah. Saya kebagian lihat apaan? Lihat barang-barang yang dijarah. Saya duduk di teras rumah, ada orang gelar, "Alhamdulillah dapat sepatu Pak Ustadz." Masya Allah. Ada orang maling bilang Alhamdulillah dapat sepatu Pak Ustadz. Lah, kok panggil saya Pak Ustadz, tapi kok bukan murid saya? Saya absen langsung. Tolong awasi murid-murid saya semua. Jangan-jangan ada juga yang ikut menjarah. Saya absen. Saya telepon murid saya yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Tolong kabari kalau ada murid saya yang ikut menjarah. Alhamdulillah sampai jam 12 malam nggak ada murid saya yang ikut menjarah. Alhamdulillah. Itu bukti kalau Allah berkehendak, harta kekayaan yang kita kumpulkan selama hidup sejenak saja habis semuanya. Betul? Nah itu kan nabungnya lama. Saya ini
Kalau lihat rekening saya ini, kalau lihat rekening, Masya Allah, kapan sampai 1 M? Udah masuk lagi 3 juta, besok keluar lagi 5 juta. Masuk lagi 5 juta, keluar lagi 10. Begitu tiap bulan itu. Saya pikir kapan rekening saya isinya 1 M. Tapi kalau kita hitung nikmat Allah, coba kita hitung nikmat Allah. Hidung aja rapat sebelah, rasanya nggak enak, betul ya? Hidung rapat sebelah, nggak enak kita. Masya Allah. Mata, Ustaz Rahman habis operasi, matanya habis operasi, kita doain mudah-mudahan lekas sembuh, sehat seperti sedia kala. Dulu ada namanya sahabat Qatadah. Sahabat Qatadah ini pemanah, ada di barisan yang selalu melindungi Rasulullah SAW. Kena panah matanya, kena panah. Datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, hada aini, matanya sudah jatuh, ada di telapak tangannya. Dibawa di hadapan Rasulullah. Kata Rasul, apa itu? Hada kama tara ya Rasulullah, seperti yang engkau lihat ya Rasul, ini adalah mata saya. Sahabat siapa? Tanya. Ini adalah mata saya. Keluar, sudah ada di tangan. Terus kata Rasul, kalau engkau berkehendak ya Rasul, sembuhkanlah mata saya ini. Terus Rasul bilang gini, wahai Qatadah, bersabarlah. Kalau engkau sabar, engkau pasti akan masuk surganya Allah. Kalau engkau mau, aku sembuhkan. Pilih. Qatadah pinter. Ya Rasul, saya ini laki-laki belum nikah. Kalau mata saya nggak ada satu, perempuan kagak resep lihatnya, betul? Bu, kalau dapat suami matanya kagak ada satu, gimana? Resep apa enggak? Mana yang jawab ini? Kalau punya calon, ini calon ya, bukan yang muda, matanya mohon maaf nggak ada satu misalnya, resep apa enggak kira-kira? Kata Qatadah, saya ini belum punya pasangan ya Rasul, tolong kembalikan mata saya seperti sedia kala, dan juga engkau doakan aku supaya masuk surga. Ini potongannya kayak orang Cikarang sama nih. Orang Cikarang kalau suruh milih kan gitu, nggak mau milih, maunya semuanya dapat. Masuk surga dapat, matanya juga sembuh. Masya Allah. Sama Rasul dikembalikan mata itu, diusap, sembuh sampai akhir hayatnya. Itu mata yang dikembalikan oleh Rasulullah menjadi mata yang paling indah dan tidak pernah sakit lagi. Cuma sekarang nggak ada yang pengobatan begitu. Sini ada nggak? Diusap, ada orang sakit mata, diusap matanya, langsung sembuh. Kalau sembuh berarti mewarisi Rasulullah. Sekarang pengobatan banyak, tapi yang diobati bukan sembuh malah tambah parah. Di India ada pengobatan pakai ular kobra, digigit pakai ular kobra, bukan sembuh, yang diobati malah mati. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam ini kita peringati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul,
akhbirni an nafsik. Ya Rasulullah, ceritakan padaku tentang dirimu. Kemudian Rasulullah menjawab, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa alaihi salam. Kata Nabi, aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Tahu nggak Nabi Ibrahim berapa tahun jaraknya sampai ketemu Rasulullah? Ada yang pernah hitung? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang duluan. Jaraknya Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 2620 tahun. Berapa? 2620 tahun. Nabiullah Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Bu, surat apa itu? Enggak tahu. Taunya surat tanah doang ya. Coba saya tes ibu-ibu dulu ya. Coba saya tes bisa nyambung nggak? Saya gini-gini ini tugasnya di Kementerian Agama. Tiap hari saya koreksi Al-Quran yang akan terbit di Indonesia. Gini-gini, jelek-jelek gini ngoreksi Quran saya. Alhamdulillah. Coba saya tanya mau tanya sama ibu-ibu ya. Lanjutin, coba lanjutin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Oh Allah, lanjutannya. Apa lanjutannya? Ini saya oper ke bapak-bapak ada. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayo yang kencang. Katanya lanjutannya Allahu la ilaha illa huwal. Ini namanya kebiasaan tahlilan. Ini ayat-ayat tahlilan memang ya, jadi yang diapal ya urutan tahlilan. Wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Harusnya sambungannya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma' fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Ini pada diem apalah gak apa ini. Lah katanya umatnya Rasulullah, umat Rasulullah ditinggali dua, benar? Ditinggali apa? Dua, Al-Quran dan Sunnah. Sekarang siapa yang berebut sama Al-Quran? Kalau kita lihat ya Allah, orang sekarang yang berebut itu harta dunia. Saudara, masih keluarga, berantem,
rebutan warisan. Betul? Masih hidup udah rebutan warisan. Padahal warisannya Rasulullah Al-Quran. Tadi disebut qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan bi fadlillah, dengan keutamaan Allah. Para mufassir menjelaskan fadlullah ini adalah Al-Quran. Ini satu masjid yang hafal Al-Quran ada berapa? Kulhu. Ya kulhu itu mah pemain semua kalau kulhu mah ya. Kita kan pemain kulhu, kul falak sama kul nas kalau sholat. Betul? Nggak geser-geser dari itu. Apalagi kalau taraweh. Taraweh. Udah. Habis al-hakumut rakaat kedua baca apa? Kulhu. Udah andalan ada. Ini satu masjid ada yang hafal 30 juz. Yang hafal maju saya kasih hadiah. Nggak ada. Setengah 15 juz. Ada Pak 15 juz. Enggak 30, 15. Enggak ada juga. Setengahnya 7,5. Ada. Ya Allah, Masya Allah. Nih, saya pengen tahu, Bu, pengen punya menantu hafal Quran enggak? Pengen? Seneng enggak sama Quran? Kalau nanti ibu-ibu punya anak perempuan, ada yang lamar 2 orang, 1 santri hafal Quran, nggak punya mobil tapi, yang satu lagi punya mobil tapi nggak hafal Quran, pilih yang mana? Ayo jawab. Potongan begini udah pilih mobil udah. Gitu ngakunya umatnya Rasul. Masya Allah. Umatnya Rasulullah yang dicari-cari mobil. Baca berita nggak? Kemarin mobilnya Sahron 5 apa berapa itu ya? 5 remek semuanya. Dikira mobil-mobil murah apa itu? Mahal. Miliaran mobilnya. Diinjek-injek sama penjara. Tapi Bu, saya belum pernah ketemu orang hafal Quran diinjek-injek, belum ada. Kalau ibu bapak pengen punya menantu yang hafal Quran, cintai Al-Quran dari sekarang. Insya Allah dengan punya menantu yang hafal Quran, sa'adatud dharain, bahagia dunia dan akhirat. Sebab kata Rasulullah, man qara'a al-Quran wa talahu wa hafidhahu, siapa orang baca Quran, dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram dari isinya Al-Quran, wa hafidhahu, dan kemudian dia menghafalkan Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah. Orang yang begini tadi besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Enggak berhenti di situ. Hadisnya enggak berhenti di situ. Wa syafa'ahu fi 'ashrin min ahli baiti. Dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya, yang 10-10-nya kullun qad wajabat lahun nar. 10-10-nya wajib masuk neraka, tapi enggak jadi masuk neraka karena dapat syafaat dari
keluarganya yang hafal Qul bi fadli wa bi rahmati, dengan Al-Quran, wa bi rahmati, dan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falyafrahu. Dengan itu tadi, dengan Al-Quran, dengan Rasulullah, hendaknya kita semua gembira. Malam ini insya Allah semuanya gembira. Saya lihat wajahnya semua gembira, Masya Allah. Kelihatan dari wajahnya orang-orang yang bergembira. Udah malam masih melek, tandanya kita punya rasa cinta sama Rasulullah. Gembira. Benar. Saya mah benar sama Al-Quran tuh seneng. Nih ya, nih saksi ini. Kalau ada orang sekarang datang maju, Ustadz, saya punya uang 10 M nih, tapi Ustadz berhenti jangan ngajar Quran. Saya emang gak mau, tetap saya ngajar Al-Quran. Ya, 10 M buat Ustadz. Udah, gak 10 M, saya naikin 20 M. Ustadz berhenti. Jangan ngajar Quran, 20 M. Saya emang gak mau, tetap ngajar Quran. Nggak tahu kalau orang di sini mah. Kira-kira kalau ada tawaran, Ustadz, udah berhenti aja lah jadi ketua masjid. Nih 10 M. Kira-kira berhenti apa terus jadi ketua masjid? Nggak tahu saya potongannya. Kiai Mukhtar ini berhenti apa maju terus nih? Apalagi tadi dengar mau pemilihan lagi di Priuk, pemilihan ketua masjid melebihi ramenya, melebihi pemilihan kepala desa. Wallah, kasak kusuk. Hada masjid. Ini masjidnya Allah, rumahnya Allah. Lah kok pemilihan kok ribut? Yang sebelah ono calonnya Ustadz A, yang belah sini calonnya Ustadz B. Itu di dalam masjid, Masya Allah. Orang gantian aja, kenapa sih? Ya, pemilihan ketua masjid nggak usah hari, jangan ribut kayak di Tanjung Priuk. Sini mah harus aman-aman aja. Nih saya punya kisah. Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini tokoh Quraisy, tokoh suku Quraisy. Suatu ketika beliau tertidur. Setelah terbangun, istaiqadha min naumihi wa huwa makhulun. Bangun dari tidurnya, tapi dalam keadaan yang berbeda. Matanya sudah bercelak. Wazdada jamalan, gantengnya tambah ganteng. Bangun tidur itu matanya bercelak, kemudian tambah ganteng. Wazdada haibatan, kehebatannya, karismanya. Ya beginilah tuh. Kalau berdiri itu Abdul Muthalib ya begini. Ganteng, berkarisma. Jadi kalau suku Quraisy bilang, apa kata Abdul Muthalib ini? Ternyata yang masuk dalam dirinya Abdul Muthalib itu apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad, cahaya dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam. Makanya orang nih perhatiin, kalau sudah kemasukan Rasulullah dalam dirinya, dia berubah jadi ganteng.
Nih, titeni. Paham nggak kalau saya bilang titeni itu? Perhatiin. Kalau ada nih Ustadz Mukhtar biasanya begitu tuh. Tuh ya wajahnya begitu. Lah kok besok kok tambah ganteng dia? Jangan-jangan sudah kemasukan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdul Muttalib. Masuk ke dalam dadanya Abdul Muttalib, berubah menjadi ganteng, tampan. Abdul Muttalib. Kemudian dari Abdul Muttalib Nur Muhammad ini masuk ke putranya yang bernama Abdullah. Abdullah ini ayahnya Nabi Muhammad. Kalau lewat ada perempuan 10 yang naksir 11. Ini ada perempuan 10 yang naksir 11. Itu ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah. Gitu. Sama dengan Abdul Muttalib. Ketika Mekah mau dihancurkan, Ka'bah mau dihancurkan oleh Raja Abraha dengan pasukan gajah, tahu kan? Suratnya namanya surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Alam yaj'al kaidahum fi wa arsala 'alaihim tayran tarmihim bihijaratin min faj'alahum ka'asfin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ganti surat langsung diem. Coba lagu. Lagu pasti ingat. Orang Priok ya. Ingat, nggak tahu kalau di sini. Tak pernah kubayangkan begini suratku dengan bener kan? Kalau memang tak baiknya idih sama aja dengan orang Priok gitu. Agar ku cinta dah. Masya Allah. Hafalnya. Itu lagunya siapa itu? Poppy Mercury kan? Kebangetan orang Cikarang. Quran kagak hafal, giliran lagu. Ya Allah. Giliran lagu hafal. Nih. Tak sengaja lewat depan rumah ku melihat fetisnya. Ini potongannya umat Rasulullah ini zaman akhir ini. Kalau dulu ya ibu-ibu punya anak kan ngayun ya. Sekarang kan ayunan itu kan udah pakai digital ya, elektrik. Kalau dulu kita punya bayi di ayun, charity yang paling kuat di rumah, betul? Pakai tapi. Di ayun kan sambil sholawatan, betul ya?
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma sholli ya Rabbi alaihi. Tuh, orang dulu ngayun anaknya pakai sholawat. Coba orang sekarang ada 5 bebek berenang, kwek kwek kwek, 5 bebek kecil berenang. Lagunya lupa. Kwek 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 kwek. Tuh. Bayinya bingung, Nah, gua anak orang apa anak bebek nih? Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, sampai mana tadi gua? Sampai wek. Masya Allah. Kakeknya Sayyidina Muhammad ganteng, Abdul Muttalib. Orang ganteng tuh bahaya memang. Apalagi ustaz ganteng bahaya. Apalagi suaranya bagus, ganteng, mudah. Hati-hati, ibu-ibu yang punya suami ustaz, hati-hati. Ya bukan cuma ustaz sih, ketua RT juga sama, RW juga begitu. Orang kalau laki-laki begitu. Nih Bu, kalau udah 40 tahun ke sono, mulai itu ujiannya itu. Kalau bapak udah mulai nih, HP-nya dikunci, tahu kan? HP-nya di password. Nanti hati-hati, ada nama di situ, ada namanya Sayedi. Pas diangkat teleponnya suaranya perempuan. Yang lebih parah lagi ditulis di situ di HP-nya, tukang AC. Pengalaman kurang ajar juga ini. Ini saya lagi cerita, ya. Ditulis tukang AC, tukang listrik, tukang air, tukang apa lagi tuh? Tukang AC ternyata ganti profil. Yang tadinya pemandangan alam ternyata keluar profil aslinya. Istrinya lihat, lah baru ada tukang AC cewek. Menurut catatan pernikahan di KUA, banyak perceraian gara-gara HP. Gara-gara apa? Maka sekarang Bu, biarkan bapak-bapak punya HP, nggak usah diperiksa, nggak usah. Sakit, nanti sakit. Apalagi suaminya ganteng, udah tawakal aja sama Allah, tawakal. Ya. Kalau bapak-bapak saya tahu nggak pernah periksa HP-nya ibu, nggak pernah. Karena isinya tagihan mulu udah. Masya Allah. Sayyid Abdul Muttalib turun ke Abdullah, semuanya ganteng. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tampan. Kalau Nabiullah Yusuf alaihi salam tampannya hanya berapa persen, tapi kalau tampannya baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Tuh, ya. Makanya ikuti warisannya Rasulullah. Kalau kita mau belajar Al-Quran, ya, riwayat Al-Quran tuh nggak boleh sembarangan. Ini saya ngajar serius ini. Kalau udah Quran serius saya. Al-Quran tuh tidak boleh diajarkan sembarangan. Dia harus riwayat dengan riwayat. Yang kita pelajari sekarang ini, yang paling banyak di Indonesia dan yang masyhur di seluruh dunia adalah qiraat Asim riwayat Imam Hafs. Itu asalnya dari Kufah, maka disebut Imam Asim Al-Kufi. Saudaranya ada Imam Hamzah, ada Imam Al-Kisai, semua dari Kufah. Yang dari Madinah namanya Imam Nafi' Al-Madani. Yang dari Mekah namanya Ibnu Katsir Al-Maki. Punya rawi dua. Ibnu Katsir punya rawi dua, Al-Bazi dan Qumbul. Imam Nafi' rawinya dua, Warsh dan Qalun dan Warsh. Jadi kalau baca Quran begini, kalau Qalun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau nanti ada imam di sini baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu berarti sedang baca riwayatnya Imam Nafi', riwayatnya Qalun. Riwayat apa? Qalun. Jangan kemudian wah sesat ini. Kejadian di Indonesia itu, orang nggak tahu ilmu qiraat, tahu-tahu ada Quran Warsh tersebar, menggunakan nanti belum belajar lagi nanti tentang Masya Allah Al-Quran. Itu qiraatnya, belum tulisannya. Nah, panjang aja nggak boleh, kepanjangan dikit nggak boleh. Bacaan mad badal, tahu nggak mad badal? Yang berasal dari Hamzah, huruf Hamzah. Kalau kita mad badal dari riwayat Hafs cuma satu, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amanu dua harokat, nggak boleh Innal ladzina amanu, panjangan, nggak boleh. Tapi kalau baca menggunakan riwayat Warsh dari Imam Nafi', mad badal boleh dibaca 3, boleh 2 harokat qasr, boleh 4 harokat tawassut namanya, boleh 6 harokat tul. Jadi kalau baca 3 macam. Innal ladzina amanu berarti 2. Innal ladzina amanu berarti 4. Innal ladzina amanu berarti 6. Imam siapa? Warsh dari Imam Nafi'. Belum imam-imam yang lain, Masya Allah. Saya belajar ilmu qiraat itu, ya, qiraat Quran. Blenger. Tahu blenger enggak? Sekarang saya tanya, nun mati bertemu lam, bacaan apa? Nun mati bertemu lam atau ro, bacaan apa namanya? Idgham bila gunnah.
Dengung apa enggak dengung? Tanpa dengung namanya juga bilagun tanpa dengung. Tapi kalau kita belajar lebih dalam lagi, ada jalur dari jalur Thayyibatun Nashr Ibnu Al-Jazari. Itu jalurnya banyak. Ada yang membaca itu bilaguna dengung. Wa man lam yashkur dengung. Ada di surah apa itu ya? Jadi nun mati bertemu ro, marra, dengung ada. Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, nah sekarang kalau kita mau belajar qiraat, paling nggak ada qiraat asyarah, ada 10 qiraat. Satu imam punya 2 jalur, satu jalur bisa puluhan qari namanya. Bulat enggak? Ya orang Cikarang belajar riwayat Hafiz saja satu ya. Riwayat Hafiz saja agak selesai. Benar. Bacaannya mad wajib ketukar dengan mad lazim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada di periuk baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alamma. Bacaan apa itu? Alif lam mim. Dibaca lagi. Hama. Kalau nggak belajarnya baca begitu. Harusnya dibaca apa? Hamim. Haknya 2 karena dia bukan mad lazim, 2 saja. Nggak boleh hamim. Nggak boleh hamim. Nanti belajar lagi ya. Sini insya Allah ustadz-ustadznya udah kelas dunia akhirat, sudah mumpuni ilmu Al-Quran. Tinggalannya Rasulullah. Yang kedua tinggalannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah berpesan kepada sahabat Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik ini dia ikut dengan Rasulullah sejak kecil. Ikut sama Rasulullah sejak kecil. Pesannya begini. Ya bunay, in qadarta an tusbiha wa tumsiya وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. Wahai anakku Anas bin Malik, sabda Rasulullah, kalau engkau mampu di waktu pagimu, di waktu soremu, ini artinya di seluruh waktumu, walaysa fi qalbika ghishun, hatimu tidak ada rasa benci, hatimu tidak ada rasa iri, hatimu tidak ada rasa dengki sama orang lain, faf'al, kerjakan, fa innahu min sunnati, karena yang demikian itu adalah sunnah. Jadi kalau kita bicara sunnah, bukan hanya sunnah-sunnah yang kelihatan, sholat sunnah, puasa sunnah, apalagi ibadah-ibadah sunnah yang lain. Bukan cuma itu. Hati yang bersih ini adalah sunnahnya Rasul. Sunnah. Di sini ada nggak? Kalau tetangganya beli mobil baru, terus tetangganya yang satunya sakit, ada?
Kalau di Priuk banyak, di Priuk tetangganya beli motor baru, masuk angin. Bulan depan tetangganya beli mobil baru, langsung UGD. Kenapa? Hatinya nggak bersih. Pak, pengen masuk surga, Pak? Kata Rasul, kalau pengen masuk surga, wa khiyarukum li ahli. Laki-laki kalau pengen masuk surga harus baik sama istrinya. Harus baik sama istrinya. Cocok enggak, Bu? Laki-laki kalau pengen jadi yang terbaik harus baik sama, ngasih uang bulanan jangan nunggu diminta. Kalau gajian jangan ada yang diumpetin. Dapat amplop kasihin ke dapat tunjangan kasihkan ke dapat gaji kasihkan ke Masih ada lelaki begitu? Masih banyak. Rata-rata begitu semua. Alhamdulillah ahli surga semuanya. Memang hidupnya di bawah tekanan. Laki-laki hidupnya di bawah tekanan. Enggak, Bu ya? Enggak ya? Insya Allah bahwa Bapak semua yang hadir di sini merupakan suami yang terbaik untuk pasangannya masing-masing. Amin. Itu pesannya Rasul. Jadi jangan galak-galak, Pak, sama istri, Pak. Jangan. Bicara yang lemah lembut. Wahai istriku, wahai yang kemerah-merahan. Matanya, pipinya, bukan matanya. Kemerah-merahan matanya berarti doyan marah. Kemerah-merahan pipinya. Ya Humairah, yang cantik. Panggil begitu sama istrinya, Mama. Gitu enggak? Ini yang mentang-mentang istrinya gemuk. Dut, bikin kopi, Dut. Istri panggil gendut. Ya Allah. Emang iya sih, istrinya makan mulu. Istrinya gede kayak bedug. Giliran suaminya kehabisan nasi, kurus kayak cecek. Nasinya dihabisin sama istrinya. Enggak ya? Itu di Priuk gitu. Kata Kiai, lah ada istri kayak bedug, suaminya kayak cecek. Malam Jumat lah cecek naik bedug. Ya Allah. Kita kembali sini ya. Itu pesannya Rasulullah kepada para suami, jadilah suami yang terbaik. Pesannya Rasulullah kepada perempuan, dengerin. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan para istri salat 5 waktu, enggak pernah ditinggal. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, enggak tinggal. Kalau hutang bayar. Wa hasanat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Orang yang kayak begini, perempuan yang kayak tadi itu, dia bakalan masuk ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang dia mau. Salat jangan ditinggal, puasa nggak boleh kehormatan diri harus dijaga.
Kalau udah malam ada suaminya, jangan main WA terus. Sekarang kan udah penyakit sekarang, betul? Ada TikTok. Sekarang perempuan ngaji aja harus pakai TikTok dulu. Mau baca Quran pakai blush on dulu, dandan dulu, pakai bedak, bedaknya Wardah. Yang kayaan dikit pakai makeover, yang kayaan lagi pakai Maybelline, kayaan lagi dikit pakai apa itu? FIFA mah zaman dulu itu, murah itu. Udah cakep, disetel HP-nya. Halo guys, kita live dulu guys, ya kan? Sekarang banyak penyakit begitu tuh. Mau baca Quran aja harus syuhroh, populer dulu. Dia baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilihat. Udah ada komen belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ada yang komen, kenalan dong. Ditulis, kamu dari mana? Aku dari Cikarang. Masjid mana? Al-Ikhlas. Siapa? Ustadz Mukhtar. Ini penyakitnya. Baca Quran, baca saja. Kalau lagi baca Quran dipanggil suaminya, wa ata'at zaujaha, wa ata'at ba'laha. Dalam hadis itu dia taat kepada suaminya. Lagi enak baca Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Dipanggil, "Ma." Jawab nggak? Mama. Jawab, "Iya papa, ada apa?" Gitu. Jangan mentang-mentang lagi baca Quran kemudian dia jawab, "Apa sih pak? Saya lagi baca Quran nih." Sekarang mana wajib baca Quran, apa taat sama suaminya? Kadang orang sekarang nggak ngerti masalah fikih, nggak ngerti masalah fikih. Bahwa kalau dipanggil suaminya harus tinggalkan dulu baca Al-Quran. Ada apa sih? Gitu ya Pak. Bapak kalau manggil lagi ngaji istrinya begitu nggak? Diam, pengajian nih, Masjid Al-Ikhlas. Kan gitu ya. Bu, pengen masuk surga, wa ata'at ba'laha, taat sama suaminya. Pak, nyuci baju, masak bukan tugasnya ibu-ibu. Asik katanya. Bukan tugasnya ibu-ibu. Tapi Bu, kalau ibu diperintah masak harus nurut. Kalau diperintah nyuci harus wa ata'at ba'la. Masyaallah. Ini pesannya Rasulullah untuk kita semuanya. Siapa yang bisa mengambil dua ini, selamat dunia akhirat. Al-Qur'annya dapat, sunnahnya juga dapat. Jamaah sekalian yang berbahagia, berapa ini? Jam 10:30. Satu lagi.
saya ingin kasih bocoran. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah sangat merindukan kita. Rasulullah begitu cintanya kepada kita, sehingga ketika Rasulullah diminta, wahai Muhammad, kamu mau minta apa? Rasul cuma minta satu, ummati, ummati. Kalau kita baca di surat Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ad-Duha ayat berapa? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabb walal akhiratu wala saw. Berarti ayat 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan anugerah kepadamu wahai Muhammad, dan dengan anugerah itu engkau pasti akan senang, engkau pasti akan ridha, engkau pasti akan bahagia. Apa jawabnya Rasulullah? Idan ya Allah, idan la arda wa wahidun min ummati finnar. Dalam tafsir begini, aku enggak ridho ya Allah kalau ada satu saja dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad enggak ridho kalau ada orang di masjid ini besok di akhirat masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad enggak ridho. Artinya Nabi Muhammad minta sama Allah semua umatnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang hadir pada malam hari ini, insya Allah besok akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, itu aja ya. Jangan kurang rasa cinta kita kepada Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah ini menjadi syarat dari kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku Rasulullah menjadi orang yang paling dicintai oleh dia, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Mudah-mudahan yang hadir di sini saya doakan semuanya memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang akan menyelamatkan kita di akhir. Kalau amalan kita tidak ada sedikit pun yang bisa kita banggakan. Sholat kita, kalau kita hisab, apakah sholat kita sudah utuh? Wallahu a'lam. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, ya kita berharap semuanya diterima oleh Allah. Tapi kita belum tahu. Sebab itu jangan pernah kurang rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari baca salawat paling enggak 100 kali. Ba'da subuh 100, ba'da asar 100, berarti udah 200. Ba'da subuh 100, ba'da asar 100. Salawat paling pendek aja, sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat ini besok kita semuanya diakui sebagai umatnya. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Masuk bertemu dengan Rasulullah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kiranya itu saja cukup ya. Udah jam 11:30, kurang 1 jam. Belum aja. Pegel tahu ngomong di sini. Ngomong di sini tuh pegel. Kalau ibu-ibu enak duduk sambil makan kue, kan nggak mungkin saya makan kue di sini sambil ceramah, nggak mungkin. Ya, kuenya penting dibawa ke bawah, nanti saya makan di bawah. Jadi cukup, insya Allah sedikit yang saya sampaikan ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada yang baik, silakan diambil untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Terutama dalam hal kita mencintai Rasulullah, dalam hal kita mencintai Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.